Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Syahrul Aidi Mas'ad dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Riau II. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan usulan penerbitan SIM ini untuk dialihkan ke Kementerian Perhubungan. Nah, Bapak Syahrul gimana Pak melihatnya ini Pak? Ya, dalam eh, rencana kita untuk revisi Undang-Undang Lalu Lintas, ada kemudian usulan dan wacana kita untuk bagaimana kewenangan menerbitkan SIM, surat izin mengemudi itu eh, dipindahkan ke Kementerian Perhubungan. Karena polisi sejatinya adalah tugasnya sebagai penindak bagi pengguna jalan yang melanggar aturan. Jadi surat izin mengemudinya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Karena ini berdasarkan studi banding kita atau perbandingan kita dengan negara-negara lain ya. Banyak negara ternyata memang surat izin mengemudi itu dipindahkan adanya di Kementerian Perhubungan. Nah, itu tadi kepolisian penindakan terhadap yang melanggar aturan lalu lintas, Kementerian Perhubungan yang memberikan legitimasi kepada seseorang itu layak untuk mengemudi atau tidak. Nah, begitu. Pak, Bapak Syahrul melihatnya seperti apa Pak untuk saat ini sebenarnya pengelolaan penerbitan SIM ini di kepolisian ini hingga saat ini seperti apa Pak? Eh, Walaupun sekarang, kalau dulu ya pengalaman masyarakat memang kesulitan untuk mendapatkan SIM, dan prakteknya di apa namanya di kepolisian, biasanya di resor apa namanya di Kapolres ya, di Polres eh, itu ujiannya begitu susah. Dan mohon maaf, masyarakat jadi bingung kok uji untuk mendapatkan SIM itu susah sekali, beloknya patah-patah begitu. Nggak ada yang lulus. Dan ketika tidak ada yang lulus, akhirnya ujung-ujungnya harus pendidikan dulu. Nah, ini yang menjadi keluhan masyarakat. Pendidikan itu untuk dapatkan sertifikat. Sertifikat itu mahal. Biaya SIM-nya sedikit, tetapi sertifikatnya yang mahal. Nah, ini yang kita membingungkan. Harusnya harus dipermudah masyarakat itu. Ya kalau masalah kemampuan mengemudi yang standar saja begitu. Tidak harus belok patah-patah begitu. Kita bisa lihat di beberapa tempat pengujian di Polres ya, itu beloknya patah-patah sekali. Bahkan itu ada yang divideokan di dalam media sosial. Polisi saja ada yang jatuh gitu, nggak lolos gitu. Jadi ada orang berkali-kali, 2-3 kali mencoba nggak lolos. Padahal sudah biasa mereka apa namanya menggunakan secara apa namanya menggunakan kendaraan, tapi kok tidak lolos gitu. Nah, mohon maaf, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan itu. Jadi ini tentu perlu diskusi kita, maka kita akan memanggil tenaga ahli, pakar, lalu lintas, untuk kemudian bagaimana ketika kita revisi undang-undang ini mampu menjawab seluruh persoalan, membawa kepada yang lebih baik. Perjalanan pemerintahan kita akan lebih efektif, pemerintah akan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah Bapak meyakini Pak kalau misalkan penerbitan SIM ini nantinya memang jadi di Kemenhub itu akan membawa pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Pak untuk misalkan mengurangi kecelakaan lalu lintas kah atau seperti apa Pak? Ya, tentu kita harus persiapkan segala sesuatunya. Kita harus persiapkan apa namanya perangkat-perangkatnya sampai di daerah gitu. Nah, pelaksanaannya itu apakah di kementeriannya atau kemudian didampingi oleh dinas perhubungan di daerahnya begitu. Jadi dan kemudian kita lagi mengusulkan juga SIM ini harusnya berlakunya seumur hidup.
ya berlakunya seumur hidup. Karena nggak mungkin tahun ini dia bisa mengemudi, tahun depan masa diuji lagi. Kecuali misal pada umur tertentu. Nah ini perlu diverifikasi. Misalnya kalau sudah mau sampai umur 60. Ya kita misal patokannya SIM sampai umur 60 tahun. Setelah 60 tahun baru kita lihat ini masih punya kemampuan sanggup untuk mengemudi atau tidak. Kalau sekarang kan sekali 5 tahun. Nah 5 tahun masa per 5 tahun harus diperbarui SIM. Nah kayaknya pemerintah terlalu mencari-cari untuk dana pemasukan bagi negara begitu. Ya, kita lagi mengusulkan bagaimana SIM ini berlaku seumur hidup. Ya. Baik, terima kasih Bapak Syahrul. Jadi ada tadi gambarannya bahwa SIM ini diharapkan tadi juga usulannya untuk bisa berlaku seumur hidup dan juga bisa dialihkan kewenangan untuk penerbitannya dari kepolisian ke Kemenhub ya Pak dalam revisi undang-undang tadi Pak ya. Ya, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky melaporkan langsung dari ruang sidang Komisi 5 DPR RI. Kembali ke studio.